Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Retno pada praktikum Mikroekonomi 2 ya. Pada pertemuan kali ini, yaitu di pertemuan 4, kita akan membahas mengenai game teori. Sebelum kita masuk ke latihan soal, ya, mungkin saya ingin sedikit mereview apa sih yang akan kita pelajari di game teori, ya. Oke. Nah, game teori itu apa sih pengertiannya? Suatu kondisi di mana setiap individu akan dihadapkan pada suatu pilihan, di mana imbalan akan sangat bergantung dari pilihan yang diambil oleh individu tersebut, ya. Nah, suatu permainan itu minimal harus terdiri dari 3 hal, yaitu pemain, strategi, dan juga payoff atau imbalan. Nah, pemain ini bisa terdiri dari bisa individu, bisa perusahaan, bisa juga negara. Kemudian strategi. Strategi itu apa? Strategi itu adalah tindakan yang diambil oleh pemain, ya. Apakah dia akan confess atau not confess, ya, seperti di Prisoner Dilemma gitu, atau pada permainan-permainan dalam game teori yang lain seperti itu. Kemudian payoff, imbalannya, ya, hasil akhir dari pilihan strategi yang diambil oleh si pemain. Ya, jadi kalau misalnya yang tadi contohnya Battle of the Prisoner Dilemma atau Battle of the Sexes, ya, kalau misalnya Prisoner Dilemma dia mengaku atau tidak mengaku, sama keduanya mengaku, hukumannya biasanya lebih ringan seperti itu, ya, atau tidak mengaku sama sekali di dua-duanya. Cuma kan ya mereka dihadapkan oleh pilihan bahwa mereka nggak bisa berkomunikasi, berkoordinasi, harus jawab apa nih agar hukuman kita kecil seperti itu, ya. Oke. Nah, contoh game teori yang cukup terkenal yang tadi sudah saya sebutkan yaitu ada Prisoner Dilemma, ada Battle of the Sexes, Menyalakan Musik di Asrama, dan masih banyak lagi, ya, contoh-contohnya. Nanti akan tentunya terdiri dari pemain, strategi, dan juga payoff atau imbalan. Nah, nanti dalam game teori itu ada yang kita kenal sebagai Nash Equilibrium saat kita bermain, ya. Nah, apa itu Nash Equilibrium, ya? Nash Equilibrium adalah sepasang strategi, ya, strategi dari pemain A, pemain 1 dan pemain 2, ya, yang merupakan strategi optimal dari kedua pemain, ya. Strategi optimal. Nah, strategi yang lain atau yang akan kita pelajari juga nanti ada yang kita sebut sebagai strategi dominan. Ya, strategi dominan itu adalah strategi yang optimal bagi seorang, ya, seorang. Kalau tadi Nash Equilibrium itu optimal bagi kedua pemain. Jadi itu memang sudah optimal payoff-nya bagi kedua pemain. Tapi kalau strategi dominan itu adalah strategi optimal bagi seorang pemain, terlepas dari strategi apapun yang akan dilakukan oleh lawan. Ya, jadi kalau misalnya contohnya kasus Prisoner Dilemma, ya, misal tahanan 1 dia memilih strategi dominannya adalah mengaku, ya, terserah tahanan 2 itu mau mengaku atau tidak mengaku, dia akan tetap mengaku karena dia merasa bertanggung jawab, seperti itu, ya. Pokoknya strategi dominan itu strategi yang optimal bagi seorang pemain, dan itu strategi tersebut tidak akan dipengaruhi oleh apapun strategi yang akan dipilih oleh lawan, gitu, ya. Jadi apapun strategi lawan, dia akan tetap konsisten pilih strategi yang sudah dia pilih, tentukan. Itu namanya strategi dominan, ya. Oke, langsung masuk saja ke soalnya, ya. Pemain A dan B terlibat dalam sebuah permainan pencocokan uang logam. Ya, masing-masing menunjukkan sebuah uang logam di bagian muka atau belakang. Ya, jadi 2 orang pemain A sama B, dia punya masing-masing 1 uang logam. Kan seperti yang teman-teman tahu bahwa uang logam itu terdiri dari muka dan belakang.
Ya, ada bagian muka, bisa saja dia bagian gambar-gambarnya, bagian belakang misal tulisan, kalau di Indonesia kan tulisan burung Garuda, kalau depan itu gambar, entah itu gambar bunga melati, dan lain sebagainya lah ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau hasilnya ya ketika mereka melempar koin tersebut dan hasilnya adalah sama, hasilnya sama-sama menunjukkan muka atau menunjukkan belakang, ya, B akan membayar A sebesar $1. Lalu jika hasilnya berbeda, entah itu yang A yang muka atau B yang belakang atau B yang belakang A yang muka, pokoknya yang jelas hasilnya keduanya ketika dilempar, ya, kemudian hasilnya berbeda, maka A yang harus membayar ke B sebesar $1. Pertanyaannya, tentukan keseimbangan Nash atau Nash equilibrium dari permainan tersebut. Ya. Yang kedua, apakah ada strategi dominan yang dilakukan oleh A dan B? Ya. Oke. Nash equilibrium. Ya. Kalau hasilnya sama tadi, hasilnya sama, B akan membayar A sebesar $1. Kalau hasilnya beda, ya, A akan membayar B sebesar $1. Maka bisa kita buat ya matriks atau tabel yang menggambarkan bagaimana sih hubungan antara strategi dengan payoff-nya, imbalannya, ya. Yang pertama, kalau misalnya pemain A dia hasilnya muka, kemudian B juga muka, ya, berarti kan sama. Kalau sama, berarti B akan membayar A sebesar $1. Artinya A akan dapat $1, B mengeluarkan $1. Makanya saya tulis seperti ini. Bisa kita tulis seperti ini. Dapat 1 kurang $1 ya, karena dia harus membayar. Yang ini adalah payoff dari si A. Ya. Adalah payoff dari si A. Ya, yang belakang adalah payoff dari si B. Gitu cara bacanya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pemain A ya munculnya nanti muka, pemain B munculnya adalah belakang. Ya. Berarti hasilnya beda. Kalau beda, maka A akan membayar B sebesar $1. Berarti yang akan dapat $1 adalah B, A-nya minus 1. Seperti itu. Ya. Begitu juga kalau misalnya pemain A hasil lemparannya adalah belakang. Pemain B hasil lemparannya adalah muka. Berarti berbeda. Berarti A akan membayar B $1. Jadi sama seperti ini. Ya. Lalu kalau misalnya pemain A munculnya nanti setelah dilempar belakang. Pemain B juga belakang, sama. Berarti kalau sama, ya B akan membayar A sebesar $1 ya, hasilnya sama seperti ini. Seperti itu cara mengisi payoff-nya atau imbalannya bagi strategi yang diambil oleh masing-masing pemain. Gitu ya. Mudah ya? Oke. Nah, berarti ya, apa sih ya yang akan dilakukan oleh pemain A dan juga pemain B? Ya. Yang namanya masing-masing pemain pasti menginginkan ya hasil yang optimal. Hasil yang optimal. Kalau A tadi dia pengennya adalah biar dia bisa dibayar, berarti hasilnya adalah sama. Kalau B dia beda. A itu pengennya sama, ya, biar dia dibayar oleh si B, tapi kalau si B pengennya ya beda, gitu kan? B pengennya beda, A pengennya sama. Karena kalau sama, A akan dapat $1, kalau beda, B yang akan dapat $1. Maka dari itu, baik A atau B pasti sama-sama menginginkan hasil yang paling optimal untuk permainan yang mereka lakukan.
Gitu ya. Oke, yang pertama, kalau kita mulai dari pemain A dulu, dia yang lempar, ya, dia lempar koin, ya, M. Strategi B, ya anggap aja bisa ya. Padahal kalau misalnya dilempar kan itu udah gambling ya. Tapi ibaratnya nih, ya, A main duluan, dia dapatnya muka. B itu kalau misalnya dia hasilnya beda, ya, dia akan dapat $1. Makanya strategi yang dilakukan oleh pemain B adalah memilih belakang. Gitu. Ya. Oke. Maka dari itu kita lihat di tabel payoff-nya. Kalau strategi pemain AM yang ini, strateginya dia memilih M, dia akan memilih ini kan di sini. Karena dia bandingkan antara 1 dengan -1. Gitu. Lalu yang B, ya pemain B, dia memilih antara strateginya dia kan ini nih, M atau B. Tapi pada baris yang M. Karena si pemain A itu bermainnya di M. Gitu kan? Berarti B akan memilih belakang. Kenapa? Ya dia mending dapat 1 dibanding -1. Dia akan memilih ini. Oleh karena itu kesimpulannya ya tidak ada Nash equilibrium-nya. Kemudian yang B ya yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Kalau strategi pemain A dia memilih belakang, lempar dapat belakang. Ya. Strategi pemain B kan B itu pengennya beda. Biar dia dapat $1 gitu kan. Karena B itu mainnya setelah A. Jadi dia punya pilihan nih ya. Oleh karena itu, si A mainnya di B nih. Berarti dia akan memilih yang ini. Karena apa? Dia imbalannya 1 dibanding di sini -1. Ya, dia memilih yang depan, tapi di baris B. Lalu strategi pemain B adalah M, biar beda. Ya, karena kalau beda dia dapat 1 gitu ya. Maka dari itu strategi si pemain B adalah M ya dengan payoff-nya 1. Sama ya, tidak ada Nash equilibrium-nya. Gitu ya. Yang ini di sini, yang ini di sini. Gitu. Oke. Kalau sekarang kita balik. Pemain B dulu yang lempar koin, baru pemain A. Pemain B lempar koin ya M. Ya, keluarnya M. Pemain A lempar koin, pilihnya juga M. Kenapa? Karena ya kalau sama tadi B akan bayar A. A pasti memilih lemparan atau lemparan hasil koin yang sama. Makanya pemain B pilih di M. Berarti kita lihatnya ke sini nih, ke bawah. Ya. Payoff pemain 2 yang mana? Yang belakang. -1 sama 1 yang belakang. Belakang koma. Ya. Berarti kita pilihnya pemain B, pilihnya M, berarti dia pilih yang ini. Ya. Kemudian pemain A, strategi pemain A adalah M. Biar sama nih, ya, biar dia dapat. Kita lihat 1 -1. Oh ya benar, memang dia pilih strateginya pemain A, strateginya adalah M atau B, kan? M atau B. Biar dia dibayar oleh si B, ya, dia harus memilih M. Seperti itu. Ya, tidak ada Nash equilibrium lagi. Selanjutnya, kalau misalnya pemain B, strateginya B. Dia lempar, keluarnya B. Ya. Oh, maaf, ini maksudnya strategi pemain A ya. Pemain A. Sebentar. Strategi pemain A. Oke. 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 Strategi pemain B adalah B. Maka pemain A, balik lagi, kita ingat-ingat lagi. Kalau hasilnya sama,
ya, pemain A akan dibayar oleh si B. Makanya dia akan memilih B. Gitu, ya. Oke, berarti ya si pemain B dia mainnya di sini nih. Pilihnya -1 atau -1 yang belakang koma. Ya, dia pilihnya adalah pilihnya adalah 1. Gitu. Kemudian pemain A biar dia dapat $1, biar hasilnya sama berarti dia akan memilih B. Kita lihat, oh iya betul di sini. Gitu. Tidak ada Nash equilibrium lagi. Makanya bisa kita simpulkan bahwa dari semua permainan ya, baik yang strategi yang pertama dilakukan oleh pemain A ataupun strategi yang pertama dilakukan oleh pemain B ya, yang B merespon pemain A atau pemain A merespon permainan B ya, tidak tercapai Nash equilibrium ya. Kenapa? Karena tidak ada kombinasi strategi yang sama-sama menguntungkan pemain A dan juga pemain B. Gitu. Ya. Oke? Pertanyaan selanjutnya. Apakah ada strategi dominan yang dilakukan oleh pemain A atau pemain B? Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya A pilih M, B pilih B. Kalau A-nya pilih B, B-nya pilih M. Ya, artinya apa? Apa yang dilakukan oleh pemain A akan mempengaruhi strategi selanjutnya yang akan dipilih oleh pemain B. Begitu juga yang ini, ya. Kalau misalnya pemain B-nya M, pemain A-nya juga akan milih M. Kalau pemain B-nya B, maka pemain A akan juga memilih B. Artinya apa? Ya sama seperti sebelumnya, bahwa strategi pemain A itu akan sangat tergantung dari strategi apa yang dijalankan oleh pemain B. Gitu. Jadi sama-sama tergantung ngelihat apa yang dilakukan oleh lawan. Gitu. Makanya bisa kita simpulkan bahwa tidak ada strategi dominan yang dilakukan pemain A karena strategi yang dipilih pemain A akan tergantung dari strategi yang dipilih oleh pemain B. Begitu juga sebaliknya. Seperti itu. Ya? Mudah ya? Oke. Masih pemanasan. Tenang, masih ada beberapa soal lagi. Ya, tapi yang akan saya jelaskan di video ini hanya 2 soal. Sisanya bisa kalian bahas dengan dosen praktikum di kelas masing-masing. Oke, yang kedua. Misal nih, terdapat 2 perusahaan, A sama B. Masing-masing menetapkan strategi produksi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Ya, tinggi, sedang, rendah. Ketiga strategi tersebut memiliki payoff atau imbalan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat di sini, di tabel ini. Ya, oke. Nggak usah saya bacain payoff-nya seperti apa. Sekarang langsung saja kita jawab pertanyaannya. Ya, yang A, apakah strategi kombinasi rendah-rendah adalah Nash equilibrium? Yang pertama. Yang kedua, apakah strategi kombinasi sedang-sedang adalah Nash equilibrium? Kita lihat nanti. Yang C, coba cari Nash equilibrium yang lain. Ada nggak? Gitu. Kalau tadi rendah, sedang berarti kita coba yang tinggi. Tinggi ada nggak Nash equilibriumnya? Kalau perusahaan A dan B atau perusahaan A menerapkan tinggi atau B tinggi, kombinasinya seperti apa nanti kita lihat, gitu ya. Ada nggak Nash equilibrium yang lain, gitu. Oke, kita mulai dari yang A. Strategi rendah-rendah adalah Nash equilibrium kah? Oke, kita lihat di sini. Rendah. Rendah. Kita mulai dulu rendah-rendah. Kita mulai dulu dari perusahaan A. Perusahaan A berangkat dari sini nih, rendah. Ya, karena kan rendah-rendah, berarti rendah. Berarti kita mainnya di baris. Oke? Rendah. Berarti kita lihat payoff di rendah, ya, baris rendah yang bagian depan. Payoff-nya si perusahaan A. Ya, 5, 6, 10. Ya. Perusahaan satu akan memilih yang mana? Tentunya yang paling memberikan imbalan tertinggi. Ya, produksi tertinggi, imbalan produksi tertinggi. Dari 5, 6, 10 pasti dia akan lebih memilih 10. Gitu.
Oke? Nah, begitu juga perusahaan B. Perusahaan B dia akan memilih ya apakah rendah ataukah sedang atau tinggi, tapi pada baris yang rendah. Karena kan strategi perusahaan A menerapkan rendah. Gitu. Karena ini pokoknya berangkatnya rendah-rendah, berarti kita berangkatnya dari yang sebelah kiri dulu atau pemain satu. Ya. Oke. Berarti perusahaan B akan memilih mana? Ada 8, ada 9, ada 7. Dia akan memilih ya payoff yang paling tinggi juga tentunya buat perusahaan B, yaitu 9. Gitu. Kesimpulannya apa berarti? Ya, tidak terjadi Nash equilibrium pada strategi rendah-rendah. Ya, berarti itu bukan merupakan strategi optimal yang memaksimumkan payoff bagi kedua pemain atau bagi kedua perusahaan. Gitu. Mudah ya? Oke, selanjutnya. Yang kedua, strategi sedang-sedang. Apakah dia Nash equilibrium? Ya, kita tampilkan lagi tabelnya, matriks payoff ya, tabel payoff ya. Oke, ya, sedang-sedang. Berarti kalau dia sedang, ya, sedang nih, perusahaan A pilih sedang, berarti kita lihat dulu payoff dari perusahaan A yang paling besar di strategi yang di mana? Ya, di yang dia bagian sedang. 4, 8, 7. Ini kan payoff-nya dia. Entah apapun strategi yang dilakukan oleh pemain B, yang jelas perusahaan A itu menerapkan strategi sedang. Gitu kan? Ya, 4, 8, 7. Dia akan memilih ya strategi yang paling memaksimumkan payoff-nya dia, yaitu di 8. Gitu. Ya. Kemudian pemain B merespon ya, perusahaan B merespon dari perusahaan A. Perusahaan A menerapkan sedang. Berarti pilihannya dia ya ada di 9 atau 10 atau 9. Ya otomatis pilih payoff yang terbesar, yaitu di 10. Ya. Di sini ya strategi sedang-sedang sama-sama nih. Kalau tadi kan rendah-rendah, yang satu di rendah, yang satu di tinggi, ya. Ini bacanya sini ya, perusahaan A itu kan rendah. Ya, sedangkan perusahaan B menerapkan tinggi, rendah tinggi, ya. Tidak terjadi Nash equilibrium, ya. Nah, kalau ini ya sedang-sedang, ya sama-sama di sini nih. Berarti terjadi Nash equilibrium. Benar. Ya, strategi sedang-sedang memberikan hasil yang optimum baik bagi perusahaan A ataupun perusahaan B. Gitu. Bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya. Nah, kalau ditanyakan Nash equilibrium yang lain itu seperti apa? Gitu. Oke. Perusahaan A tadi kan rendah, sedang, sudah. Sekarang tinggi. Ya, tinggi. Oke. Berarti kita lihatnya yang baris ketiga. Payoff perusahaan A yang sebelah kiri, koma ya, 3, 7, dan 11. Berarti perusahaan A akan memilih payoff tertinggi, yaitu di sini nih, di 11. Gitu. Ya. Perusahaan B, strateginya kan rendah, sedang, tinggi. Ke kanan, payoff-nya adalah 10, 7, 10, 8, 12. Paling tinggi yang mana? 12. Artinya apa? Ya ada Nash equilibrium yang lain, ya, yaitu pada kombinasi tinggi dan tinggi. Seperti itu. Mudah ya penentuan Nash equilibrium, strategi-strategi yang dilakukan oleh pemain 1 maupun pemain 2. Nah, untuk lebih memahami lagi mengenai game teori, saya sudah kami dari tim Praktikum sudah membuat ya latihan mandiri ya, ada 2 latihan mandiri ya. Yang pertama ada The Game of Chicken ya, kalau misalnya 2 orang berlari dari berlawanan arah ya, kemudian
mereka menuju satu saling berlawanan arah ya. Lalu kalau misalnya mereka yang pertama belok itu nanti akan disebut ayam, dikatakan ayam. Kalau misalnya orang yang tidak berbelok, dia yang akan menjadi pemenang. Cuma kan gambling juga kan. Karena apa? Kalau misalnya dua-duanya nggak belok ya, pengen menangnya sendiri, ya dua-duanya akan mengalami kecelakaan atau dikatakan di gamesnya dia mati gitu ya, harus ulang lagi gitu, main lagi dari awal gitu ya. Makanya kalau dia tidak belok payoff-nya 0 seperti itu. Nah, pertanyaannya nanti gambarkan bagaimana bentuk extensive form-nya ya. Ada di contoh buku atau di penjelasan dari Pak Tony ya, di video kuliah ada. Bisa kalian gambarkan extensive form itu yang seperti ranting-ranting gitu ya. Kemudian kalian tentukan equilibrium Nash strategi murni. Ya, strategi murni yang betul-betul ya kalau misalnya pemain satu menentukan belok, pemain dua akan menentukan apa seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini masih prisoner dilemma, ya. Contoh prisoner dilemma, cuma agak sedikit berbeda mengenai payoff yang akan diterima, gitu ya. Permasalahannya mereka berdua ditempatkan di sel yang berbeda, jadi mereka tidak bisa berkoordinasi untuk memberikan jawaban yang akan meminimalkan hukuman mereka, ya. 0-0 kalau dua-duanya sama-sama mengaku ya. Kalau misalnya mereka diam-diam satu tahun ya, atau misalnya tahanan satu dia -1 ya, apakah dia dapat nanti penggantian atau biaya namanya dikembalikan lagi ya, nama baiknya dikembalikan lagi atau seperti apa, pokoknya di situ dikatakannya -1. Kalau misalnya tahanan 2 mengaku ya, dia 3 tahun gitu, dan juga sebaliknya gitu. Pertanyaannya tentukan Nash equilibrium dari permainan tersebut, dan yang kedua apakah ada strategi dominan yang dilakukan oleh tahanan 1 dan tahanan 2. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum mikroekonomi 2. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa dipahami. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.